Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reza Abdurrahman, dosen jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Video berikut ini adalah terkait penjelasan dari mata kuliah yang saya ampu, mesin konversi energi, sebagai bagian dari pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, pada mesin konversi energi ini pembahasan juga meliputi terkait dengan motor pembakaran sebagai contoh motor bakar diesel, kemudian juga nanti ada aspek terkait dengan motor bensin, dan karena kita juga harus up to date terkait dengan perkembangan pada masa sekarang, tentunya ke arah renewable energy, pemanfaatan juga nanti dari sistem CSP, concentrated solar power, yang mana ini juga merupakan hasil karya dari mahasiswa dan penelitian bersama dengan dosen, termasuk juga nanti penggunaan terkait dengan fotovoltaik dan sistem penyimpanan energi termal. Kemudian juga kita fokus pada aspek terkait dengan pemanfaatan dari aliran fluida untuk dari turbin vortex. Nah, ini adalah sebagai gambaran dari pengajaran untuk mesin konversi energi di sini. Nah, setelah ini akan ada penjelasan terkait dengan aspek dari RPS dan juga proses pengajaran di kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Berikut adalah untuk dokumen dari RPS mata kuliah mesin konversi energi, termasuk detailnya dari kode rumpunnya, semesternya. Kemudian untuk dari pengembang RPS, koordinator, dan ketua prodi. Nah, terkait dengan capaian pembelajaran yang dibebankan pada MK dari CPL prodinya ada 6. Nah, dengan CPMK utamanya merencanakan aplikasi mesin konversi energi berdasarkan kebutuhan spesifik pada proses pembangkitan energi, transfer fluida, manajemen termal, dan sumber daya termal untuk bidang industri atau komersial sesuai dengan tujuan akhir di tingkat pengguna. Nah, kemampuan akhir atau sub CPMK-nya ada 5, yakni menjabarkan klasifikasi sumber daya energi existing, cadangan, dan kebutuhan spesifik energi pada tiap sektor. Yang keduanya adalah memproses persamaan teknis untuk proses konversi energi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan diagnosis performa operasional berdasarkan parameter spesifik. Yang keempat adalah membandingkan performa proses konversi dari ragam mesin, mesin energi, dan transfer fluida. Serta yang terakhir adalah mengkombinasikan ragam proses mesin konversi energi untuk tujuan hibridisasi teknologi. Nah, ini adalah distribusi korelasi CPL terhadap sub CPMK. Nah, kemudian deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Mesin konversi energi membahas secara spesifik terkait proses konversi energi dari satu bentuk ke bentuk lain menggunakan berbagai mesin yang melibatkan proses termodinamik dan atau mekanis. Secara khusus pembahasan mengarah kepada bagaimana konsep mesin konversi energi dasar dan juga relevansinya dengan perkembangan energi pada era modern, sehingga mahasiswa menjadi up to date terhadap perkembangan pada masa sekarang. Nah, kemudian aspek terkait proses hibridrasi teknologi juga dimasukkan, dan terakhir adalah pengembangan lanjutan dari model existing. Dengan demikian, tujuan pembelajaran mesin konversi energi adalah mahasiswa mampu melakukan perencanaan dan pengembangan lanjutan dari sistem energi existing dengan konsep integrasi retrofit maupun greenfield berdasarkan tren teknologi dan kebutuhan masyarakat industri. Untuk mencapai tujuan tersebut dideskripsikan secara jelas termasuk juga literatur kajian awal dan literatur baru yang bersumber dari artikel ilmiah bereputasi, sehingga ada hubungan antara riset yang berkelanjutan dan juga update teknologinya seperti apa. Dan bahan ajarnya adalah seperti ini termasuk materinya. Kemudian untuk pustaka 7 untuk pustaka utama, 4 untuk pustaka pendukung, serta pustaka-pustaka lainnya nanti dimasukkan kepada elemen materi perkuliahan, termasuk juga untuk contoh dari artikel riset. Oke, ini adalah komponen penilaian dari kehadiran 5%, penugasan 15%, project 25%, UTS 25%, dan UAS 30%. Nah, ini adalah untuk isian detail terkait dengan bagaimana proses kegiatan perkuliahan itu berjalan. Sebagai contoh, untuk CPMK 1 menjabarkan klasifikasi sumber daya energi, indikatornya apa? Ketepatan dalam pembagian sektor, kesesuaian dalam menentukan klasifikasi dasar energi, serta ketelitian dalam menentukan karakteristik jenis energi spesifik. Kriteria dan tekniknya seperti apa? Adalah rubrik persekoran laporan kasus, rubrik persekoran tulis tes tulis. Tekniknya adalah penugasan contoh kasus, tes uraian matematis. Dan kemudian adalah bentuk pembelajarannya secara detail. Secara detail adalah penugasannya seperti apa. Oke, kuliah pertemuan 1. Ada diskusi 50 menit, telah kasus, tugas, penyusunan summary, kuis, dan refleksi. Nah, pada dokumen ini juga disisipkan untuk materinya seperti apa. Ini clickable, dapat diklik ya.
di Google Form. Nah, kan ini ada pertemuan pertama, ada materi pembukaan kelas. Jadi mahasiswa bisa mengaksesnya secara terbuka. Ini adalah opening sessionnya seperti ini. Ini pengenalan untuk dosen pengampunya, termasuk juga contoh relevan teknologi yang pernah diterapkan seperti apa. Ini pembagian materinya. Kemudian tujuan mata kuliahnya, dan terus poin untuk penilaiannya seperti apa, dan untuk literaturnya seperti ini, termasuk cover-cover dari literaturnya. Dan pada bagian ini juga saya tekankan terkait literatur pendukung lainnya. Dan saya selalu menyisipkan bahwa penting bagi mahasiswa untuk mengetahui metode mencari literatur yang berkualitas. Di sini saya bagi dua, sources itu ada artikel, ada textbook untuk fundamental knowledge, dan artikel ada yang review, example case, dan specific topic. Nah, kemudian ini adalah teknik bagaimana mencari artikel yang berkualitas itu. Secara deskripsi jelasnya seperti ini. Nah, kemudian mahasiswa juga harus mengenal apa itu Scopus, apa itu WOS sebagai akreditasi untuk jurnal internasional bereputasi. Dan untuk yang nasional adalah ini, dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Kemudian juga identifikasi jurnalnya ISSN, nanti mahasiswa bisa cek untuk akreditasi nasional di Sinta, dan kemudian untuk Scopus di SCR. Nah, ini adalah tempat untuk mengunduh artikel yang open access tentunya. Nah, pada MKE 1 ini juga ada materi disisipkan. Nah, seperti ini. Dan ini jadi mesin konversi energi 1, pertemuan 1 berarti tujuannya apa hari ini literaturnya secara spesifik ada pada bab berapa, bukunya apa. Oke, ini adalah penjelasan, dan saya selalu berusaha untuk menyisipkan poin-poin apa yang akan jadi pertanyaan, sehingga ada pembelajaran awal dulu bagi mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai. Oke, dan pada bagian akhir nanti, pada bagian akhir akan ada review pertemuan, oke, dan juga ini adalah ulasan artikel, belajar. Lakukan eksplorasi artikel bersumber dari jurnal terakreditasi nasional Sinta 1 sampai Sinta 6 terkait dengan modifikasi dari sistem energi. Artikel bersumber dari 2023 sampai 2025, jelaskan apa yang menjadi permasalahan dasar yang dikaji dan tujuan utamanya apa. Nah, pada akhirnya nanti akan ada informasi untuk persiapan pertemuan 2. Materinya yang mana, babnya bab berapa, seperti itu. Nah, kemudian untuk pencontoh penugasan terstrukturnya, nah seperti ini. Oke, penyusunnya. Ini adalah deskripsinya seperti apa yang akan menjadi pekerjaan, alokasi waktunya, dan teknis pekerjaannya seperti apa, identitasnya secara jelas. Oke. Nah, mahasiswa juga penting untuk bertanggung jawab dalam artian melakukan asesmen mandiri. Nah, dia mengisi satu persatu, oke. Termasuk juga untuk isian kemampuan dasar. Nah, kemudian nanti ada deskripsi secara jelas terkait pekerjaan ini tujuannya apa. Apa yang diharapkan sebagai contoh untuk panel surya untuk hubungannya dengan electric battery. Oke. Setelah melaksanakan pekerjaan ini diharapkan mahasiswa mampu membangun sistem dasar panel surya untuk pengisian baterai, menentukan kurva operasional dan output operasi panel surya untuk pengisian baterai listrik. Ada deskripsinya, saya langsungkan secara struktur, dan pada bagian akhir dari kegiatan ini mahasiswa akan membuat laporan. Oke, nah seperti ini. Oke, laporan disusun secara spesifik berdasarkan format berikut untuk tiap kegiatan. Cover, isi kegiatan, dasar teori, asesmen mandiri, prosedur, hasil rekap pengukuran, hasil analisis menyilang. Nah, ini adalah untuk rubrik pengeskorannya seperti ini, sehingga mahasiswa tahu apa aja yang akan dinilai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kelas mesin konversi energi, dan materi hari ini masih sangat berhubungan dengan yang sebelumnya terkait dengan sepeda kendaraan hybrid. Hanya saja ini sudah bicaranya ke aplikasi untuk plan power plant. Oke. Nah, literatur sudah saya share ya di WA group. Ada teknologi CSP, teknologi baterai thermal, dan ada satu referensi dari artikel. Nanti kita akan lihat pengaruh dari operasional baterai thermal. Umur pakainya seperti apa. Nah, tujuan hari ini fokusnya adalah mahasiswa mampu mengkombinasikan dengan skenario hibridisasi untuk penyimpanan energi thermal sebagai storage unitnya yang digabungkan dengan pengumpul panas matahari dan juga siklus ORC. ORC kalau nggak salah Apnas ya waktu itu pas UTS. Oke. Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah kenal dengan Rankine cycle ya, yang merupakan representasi dari turbin uap. Hanya saja dia fluidanya adalah air, H2O, H2O. Oke, siklus dimulai dari jalur nomor 1, ketemu lagi kita dengan pompa.
Berarti kalau pompa yang dialirkan adalah liquid, bukan gas. Oke, masuk ke boiler. Boiler sebagai unit pemasukan kalor. Terjadilah perubahan fasa menjadi uap. Uap masuk ke turbin. Turbin menjadi gerak generator, generator listrik. Nah, fasa campuran yang ada di sini kemudian didinginkan di kondenser sehingga berubah total menjadi liquid. Akhirnya dia dipompakan lagi, circulate. Nah, yang menjadi masalah adalah keterbatasan sumber panas karena dia umumnya menggunakan batu bara. Di pertemuan 4 kalau nggak salah ya, kalau dilihat kan power plant itu selalu ada di pinggir laut. Oke, kebutuhan air sama suplai dari batu bara. Pak, kita punya alternatif. Oke, pakai nuklir. Tapi kan masih ada pertimbangan dari safety factor operasional. Sehingga kita pertimbangkan alternatif bagaimana kalau menggunakan geothermal atau panas matahari. Nah, menggunakan panas bumi untuk menghasilkan uap, konsep dasar dari geothermal. Nah, kalau CSP, dia yang mengumpulkan panas matahari. Mungkin waktu sekolah pernah main kaca pembesar, korek api. Oke, difokuskan dia akan berubah panas, nyala. Nah, dulu saya pernah eksperimen di sini. Oke. Nah, ada pengukuran ya di titik focal point-nya di parabola. Suhu terakhirnya itu sampai di sekitaran 188 ya di sini. Nah, eksperimen berikutnya, oke saya tahan. Kenapa pakai warna hitam di sini? Ada yang tahu? Menyerap panas ya, black body. Nah, kita lihat hasilnya. Apakah terjadi perubahan signifikan? Nggak sampai 10 detik ya. Oke, proven di sini. Oke, artinya sistem ini memang bisa menggunakan untuk menghasilkan panas. Permasalahan berikutnya adalah kalau kita pakai air, panas spesifiknya terlalu tinggi, CP-nya air terlalu tinggi. Artinya apa? Kita harus menggunakan fluida organik. Akhirnya kita kenal masuk dengan ORC, Organic Rankine Cycle. Dia menggunakan fluida organik, memiliki temperatur kritis lebih rendah dibandingkan air. Dengan demikian, memungkinkan pemanfaatan dari low grade thermal energy, CSP, waste heat di industri, maupun geothermal untuk sumber kalor. Nah, siklus beroperasi sama dengan simple Rankine Cycle, turbin uap. Hanya saja fluidanya yang berbeda. Nah, ragam fluidanya ada banyak di sini. Yang paling umum kita kenal, contohnya untuk di sistem AC. Apa namanya? Fluidanya yang buat ngisi AC? Refrigeran, bahasa ininya freon ya. Oke. Nah, terkait dengan teknologi pengumpul panas, ada dua konsep dasar, ada line focus, ada point focus. Kalau yang sistem parabola, dia point focus ke satu titik. Nah, kalau yang model line focus, dia modelnya setengah parabola panjang. Jadi pipanya dia panjang, karena dia setengah parabola. Nah, itu namanya di PTC, parabolic interpolator. Kalau saya, yang contohnya ada di bawah, kita ngambilnya di parabolic disk. Kenapa ngambil ini? Efisiensi puncak paling tinggi, 32%. Dan suhu operasional dia paling tinggi, bisa sampai di 750. Oke. Nah, kalau kaca pembesar kan transmittance, kalau dia reflectance, mantul. Ketemu di titik fokal sini. Nah, dulu pernah ada mahasiswa sini juga, contohnya ini, ya, paraboliknya. Ukuran di 1,8 meter. Nah, waktu eksperimen awal, ya karena posisinya pemantulan yang nggak terlalu rata ya, dinding parabolanya, dia kesebar. Nah, cuman di titik tengahnya ini, sebagian kecil aja, dapat di temperatur puncaknya 540 derajat Celcius. Nah, temperatur tinggi ini, terus diapain? Nah, dia butuh diserap oleh fluida. Akhirnya kan bisa bersirkulasi. Konsep dasarnya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sini, setelah receiver juga sama. Fluida dingin masuk area penerima, karena dia nyerap panas, konsekuensinya apa? Suhunya naik. Suhunya yang naik kemudian disimpan di thermal storage. Nah, thermal storage kemudian mengalir kembali di area, ini berarti di steam generator. Heat exchanger-nya, steam generator, kemudian turbin. Ada kondensernya, sehingga listrik. Sama aja dia.
Dan kembali, kalau kita bicara renewable energy, tantangannya adalah supply and demand. Butuh listrik di malam hari, sedangkan supply ada di siang hari. Which mean kita butuh yang namanya unit storage. Karena sistemnya beroperasi secara thermal, maka penyimpanannya bukan listrik, tapi thermal. Itulah adanya istilah penyimpanan energi thermal. Nah, bicara thermal energy storage, ya kembali saya ingatkan, thermal adalah energi yang berkaitan dengan suhu suatu material. Tes thermal energy storage, media yang digunakan untuk menyimpan energi thermal pada suatu material. Dengan demikian, bentuk energi yang disimpan adalah thermal. Dan ingat, anak teknik semua harus spesifik. Panas dan dingin itu adalah kata sifat. Berarti relatif. Ukuran mutlaknya adalah berapa derajat suhunya. Bisa jadi untuk suatu material dia dingin, bisa jadi untuk suatu material lain dia panas. Makanya kita bicara secara spesifik adalah suhu. Berapa derajat Celcius, berapa Kelvin. Pertanyaan. Saya punya benda A, energinya 200 gigajoule, suhu di 10 derajat Celcius. Punya benda B, 100 gigajoule, suhunya juga sama di 10 derajat Celcius. Question, pertanyaannya, energi pindah dari A ke B atau B ke A? Silahkan, ada yang mau jawab? 200 gigajoule, 100 gigajoule. 10 derajat Celcius, 10 derajat Celcius. Dari A ke B atau B ke A? A ke B. Lutfi? Karena ngasih. Oke, karena dia lebih besar ya. Iya. 200 gigajoule ke 100 gigajoule. A ke B. Oke, yang lain ada pendapat? Satu dari Lutfi, A ke B. Ani? Divya? Sistemnya tertutup apa gimana? Sistem kita neglect dulu, kita abaikan dulu. Secara alami dia akan pindah dari A ke B atau B ke A. Berdasarkan data ini, 200 gigajoule 10 derajat Celcius, dan ini 100 gigajoule 10 derajat Celcius. Farhan? Pras? Abia? Agnes? Nggak pindah, kan solid. Dan temperaturnya sama. Yes, A to B, B to A. Tapi ini 10, ini 10, ini 10, ini 10. So, nggak ada yang pindah. Karena main driving force, penggerak utamanya itu adalah perbedaan suhu, bukan perbedaan nilai energi. Trapping question-nya ada di situ. Oke, karena dia suhunya sama, hukum termodinamika ke 0, maka nggak ada perpindahan energi. Oke, nah, ini 200 giga sama 100 giga, trapping-nya ada di sini, jebakannya. Oke, recall lagi ya untuk di materi termodinamika. Nah, kalau bicara sistem thermal energy storage yang kompleks akan jadi seperti ini. Dan kembali pasti akan melibatkan yang namanya pompa dan kompresor. Ya, mindahin fluidanya seperti apa gitu. Oke, nah ini bentuk tangki penyimpanannya. Isinya itu garam cair, molten salt. Oke, garam ketika dipanaskan pada suhu tertentu dia akan melting. Karena dia melting baru bisa apa? Ngalir. Oke. Nah, ini secara operasionalnya tadi sudah ada contohnya ya. Nah, ini adalah pembagiannya. Ini sumber panas, ini tangki penyimpanannya, ini bebannya. Oke. Nah, mode operasinya continue. Kalau ngelihat ini berarti masuknya BFD apa PFD? Basic flow atau process flow? Apa? Masih basic. Yes, belum sampai P karena belum ada simbol-simbolnya. Lanjut ya. Oke, masuk dari sini pompa ngalirin fluidanya, nyerap panas. Karena nyerap panas warna merah indikasinya suhunya naik. Disimpan sebagian di storage tank, kemudian mengalir ke beban. Flow-nya secara continue. In case in the morning, butuh pemanasan awal, kayak di sistem radiator, oke, katupnya main, three-way valve. Sehingga siklusnya dia diperpendek. Tujuannya apa? Warming up. Agar lebih cepat panas. Ya, kalau di sini kan dia beroperasi paling nggak suhu 300, kalau belum sampai, udah, dipendekin siklusnya. Oke, sama kalau mobil baru nyala, termostat, yes, PTC, positive temperature coefficient. Nah, ketika malam hari udah nggak ada sumber panas, ya ngapain lewat sini? Tutup valve-nya, perpendek siklusnya. Karena semakin panjang siklus, berarti kerja pompa nambah
potensial heat loss-nya makin tinggi. Oke. Nah, bicara tentang tes, sedikit mengingatkan untuk air ya. Ada A, ada B, ada C, ada D. 0 derajat Celcius. Ini 100 derajat. 100. Oke, ini katakan di 200. Kan ini dia di fasanya apa? Liquid ya kalau air, H2O. Nah, dia ke sini proses berubah fasa. Makanya air kalau dimasak udah mendidih kan suhunya nggak akan naik, di sekitar 100 saja. Oke. Nah, pada fasa ini, fasa liquid berarti dia mengambil panasnya panas sensibel. Nah, agar fungsinya lebih tinggi, digabungkan dengan panas laten. Dengan demikian, Q total, energi totalnya adalah Q solid, Q sensible solid, ditambah Q laten, yes, ditambah Q sensible liquid. Ya, tadi ada parafin tuh di bawah yang lihat ya. Fase awalnya dia masih padat. Ketika dipanasin kan berarti masuk yang area sini dulu, padat awal. Berubah fasa dapat laten, baru yang cair. Sama kayak garam. Awalnya padat, dipanasin dapat panas latennya, kemudian yang cair. Oke. Nah, dengan demikian kalau kita coba integrasikan dengan ORC, kan mainnya nanti di sini nih. Sebagai fungsi preheating. Jadi sebelum masuk ke boilernya, suhunya yang karena kita energinya rendah ya di area penyerapan panas, dipanaskan dulu dengan menggunakan thermal energy storage. Yang digabungkan dengan tadi CSP. Oke. Panas dari CSP dapat disimpan terlebih dahulu di unit tes. Panas tersebut kemudian digunakan untuk operasional ORC ketika malam hari atau mendung. Pemasukan panas di bagian 1 ke 2. Area pompa. Karena kalau udah area sini nanti di sistem geotermalnya yang utama. Gitu. Oke. Nah, hasil akhir adalah sistem yang lebih handal dalam memproduksi listrik menggunakan sumber energi terbarukan. Nah, ini kalau bicara tentang material tesnya ada banyak. Yang paling umum orang kenal adalah parafin. Tapi kalau yang sudah operasionalnya nanti tinggi, dia masuk ke tipe molten salt, garam cair. Nah, dulu saya pernah ada riset juga, uji umur parafinnya dicampur dengan plastik. Kerjaannya sederhana, panasin, dinginin. Panasin, dinginin, tapi 10.000 kali. Pernah lihat kan uji suspensi ya? Diuji terus, dia lelahnya di mana? Sama, uji baterai kan seperti itu. Penuhin, kosongin. Penuhin, kosongin. Cuman dia siklus harus berulang. Nah, waktu itu kami coba sampai 10.000 kali, dan memang ada sedikit peningkatan performa jika menambahkan HDPE plastik. Seperti itu. Makanya ada riset ini dasarnya dari situ. Oke. Nah, ini model piping-pipingnya. Ini dari unit material testnya. Dan kemudian ini adalah sistem secara kompleks. Artinya apa? Harapannya adalah dengan menggunakan ini, reliabilitas yang lebih memungkinkan, operasional yang lebih baik, kemudian potensi riset dari aspek tes, makanya topik ini masih bisa jadi pertimbangan kalian buat skripsi. Baik bidang manufacturing untuk desain, maupun yang bidang dari konversi energi untuk pipingnya, perpindahan panasnya seperti apa. Dan terakhir adalah tentu ini menjadi potensi lapangan pekerjaan baru untuk analis sistem. Karena emang belum ada yang menggabungkan ini secara konsep. Makanya topik ini saya angkat. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, coba kalau ini bisa kita terapkan kan berapa banyak pekerjaan dan berapa banyak nanti bidang-bidang ilmu baru yang bisa kita gunakan. Nah, oleh karena itu ada penugasan untuk kalian this one. Oke, konsepnya seperti ini. CSP cocok untuk wilayah dengan direct normal irradiation yang tinggi. Contohnya wilayah NTT. Sebelah mana NTT? Kupang. Yes. Sumatera? Jambi ya di sini. Cuma karena dia warnanya hijau dia rendah. Yang cocok emang di wilayah timur sini. Oke, panas. DNA-nya dia tinggi sekali di atas 4,4. Nah, pertimbangkan pertanyaan berikut. Bagaimana jika teknologi CSP-ORC diterapkan pada wilayah tersebut? Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan baik secara teknologi dan sosial ekonomi? Tadi sudah ada penjelasan sebelumnya ya, pengalaman. Semua perhitungan engineering akan memperhitungkan terhadap aspek ekonomi. Dengan demikian, nanti untuk komponen analisnya adalah ketepatan dalam menentukan faktor operasional, rasio penilaian 20%,
Terakhir adalah yang berikutnya, kesesuaian dalam menjabarkan potensi sosial ekonomi. Contoh potensi sosial ekonomi apa? Ada yang tahu? Yes, lapangan pekerjaan baru. Ada lagi? Secara sosial, itu ekonomi masuk. Sosialnya gimana? Kalau orang banyak kerja di daerah situ, pendidikannya bagaimana? Tumbuh. Multiplier efeknya ya, nyebar. Nah, kemudian ketepatan dalam menentukan skenario hibridisasi teknologi. CSP-nya bisa. Big question, bagaimana dengan ORC-nya? Ada nggak di daerah sini ORC? Nah, itu kan yang perlu dipertimbangkan nanti. Oke. Kemudian tentu adalah kualitas referensi, apa yang menjadi dasarnya. Apakah artikelnya bereputasi, sumbernya dari mana, sudah pernah saya jelaskan ya, konsep mencarinya di Sinta dan Scopus. Dan kemudian adalah layout penulisan. Oke, isi dokumen pertama latar belakang 400-600 kata, landasan teori dasar, analisis operasional, kesimpulan dan rekomendasi. Yang kelima adalah referensi. Oke, referensi sudah dikunci ya. Jurnal nasional terakreditasi Sinta maksimal 60%, dan jurnal internasional bereputasi minimal 40%. And as always, pengumpulan melalui Google Form. Oke, sekian yang saya dapat sampaikan. Sisanya nanti bisa kita komunikasikan melalui WA grup, termasuk untuk link pengumpulan dan lain-lain. Terima kasih.